Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bedah sosok KH Muhammad Zaitun Rasmin. Beliau ini kan tokoh penting di balik Wahdah Islamiyah ya. Betul sekali. Kita punya beberapa sumber nih yang cerita soal perjalanan hidupnya, terus fokus dakwahnya yang agak unik ya di Indonesia Timur, sama pandangannya soal keluarga. Kelihatannya kuat banget nih penekanan soal keluarga. Iya. Menarik banget memang kalau kita lihat sumber-sumber ini. Gimana keprihatinan pribadi beliau itu bisa jadi motor penggerak gerakan dakwah. Mulai dari dulu susah cari penceramah, sampai akhirnya belajar ke Madinah. Dan nah ini yang penting, gimana beliau lihat keluarga itu bukan cuma unit sosial biasa, tapi kayak benteng, sekolah, bahkan pusat perjuangan mini gitu. Oke. Mari kita coba urai satu-satu ya. Kita mulai dari akarnya dulu deh. Disebutkan di sumber ini, Ustadz Zaitun Rasmin, atau UZR ya, kita sebut aja gitu, awalnya itu nggak langsung fokus ke dakwah kan? Apa sih pemicunya? Jadi ceritanya itu mulai tahun 80-an, sekitar 1984 gitu, di Makassar. Waktu itu beliau masih mahasiswa di Fakultas Pertanian Unhas. Oh, pertanian ya? Ya, pertanian. Nah, beliau sama teman-temannya itu merasa prihatin gitu, susah banget cari dai, apalagi yang yang ngerti dunia kampus lah buat isi kajian-kajian. Jadi problem praktis di lapangan gitu ya? Betul. Pengalaman itu yang kayaknya jadi titik balik buat beliau, jadi pengen serius belajar Islam, belajar bahasa Arab. Sampai, ini di sumber juga disebut, sampai berhenti kuliah dari Unhas. Wah, ini keputusan besar banget ya. Kok bisa sampai segitunya? Iya, itu nunjukin keseriusannya kan. Beliau milih fokus belajar bahasa Arab dulu di Lipia, Jakarta, kira-kira 1,5 tahun di sana. Oh, Lipia, Jakarta ya? Baru setelah itu dapat beasiswa lanjut ke Universitas Islam Madinah, ngambil syariah, 4 tahun di sana. Jadi kayaknya memang pengalaman susah cari dai itu membekas banget gitu. Jelas ya, pendidikan di Madinah pasti sangat membentuk beliau. Nah, pas pulang ke Indonesia tahun 95, gimana itu pengalamannya diterjemahkan jadi aksi nyata? Terutama ini nih, kenapa fokusnya di Indonesia Timur? Agak nggak biasa kan? Nah iya, kepulangannya itu jadi momentum buat mendirikan cikal bakalnya Wahdah Islamiyah. Namanya dulu Yayasan Fathul Mu'in, terus ganti nama jadi Wahdah Islamiyah tahun 98. Oke. Kenapa Indonesia Timur? Ya itu tadi, beliau melihat waktu itu wilayah timur ini relatif belum banyak tersentuh dakwah yang sistematis gitu dibanding wilayah barat. Jadi ada semacam kekosongan yang perlu diisi. Jadi semacam strategi dakwah juga ya? Bisa dibilang gitu. Dibangun dari nol di Makassar. Sejak 2002, Wahdah jadi ormas independen. Landasannya ya Al-Quran dan hadis, sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu maksudnya gimana tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Biar pendengar juga paham. Oh ya, simpelnya sih, itu merujuk pada jalur utama dalam Islam Sunni yang berusaha mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan apa yang udah disepakati oleh para sahabatnya. Gitu kira-kira. Oke, paham. Nah, untuk mendukung dakwahnya ini, kan nggak mungkin jalan sendiri ya? Betul, makanya didirikan juga lembaga-lembaga pendukung. Ada STIBA Makassar, itu Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dari tahun 98. Terus ada TKATPA, kayak TK sama tempat ngaji anak-anak gitulah. Sampai ada unit usaha juga, kayak BMT, Lembaga Keuangan Syariah Skala Mikro. Jadi ekosistemnya dibangun lengkap. Lengkap ya? Nah, ini yang menarik lagi nih. Di tengah kesibukan bangun organisasi sebesar itu, aktif juga di MUI, di Forum Ulama Internasional, kok UZR ini malah sangat menekankan peran keluarga? Kelihatan agak kontras gitu ya. Gimana penjelasannya di sumber? Justru ini bisa dibilang inti pemikiran beliau. Beliau kayaknya punya pandangan gini, sukses dakwah di luar itu harus sejalan sama sukses bangun keluarga di dalam. Nggak bisa timpang. Masuk akal sih. Beliau punya kerangka menarik nih, disebutnya 3M buat keluarga ideal. Pertama, mawah. Rumah itu harus jadi kayak surga kecil, tempat pulang yang paling enak yang dirindukan. Baiti jannati, gitu istilahnya. Oke, mawah. Terus? Kedua, madrasah. Rumah itu pusat pendidikan utama, tempat kaderisasi, terutama buat anak-anak. Dan di sini peran ayah itu penting banget, dominan katanya. Madrasah, tempat belajar ya. Yang ketiga?
Ketiga, markas dakwah kecil. Jadi setiap keluarga itu diharapkan jadi kayak unit pendukung perjuangan Islam. Batu bata kecil yang nyusun bangunan besar gitu. Jadi keluarga itu nggak pasif, tapi aktif kontribusi juga. Wah, mawah, madrasah, markas dakwah. Kerangka 3M ini dalam juga ya maknanya ya. Terus gimana cara praktisnya buat mencapai itu? Ada pilar-pilarnya nggak? Ada. Beliau sebutin ada 7 pilar. Fondasinya ya jelas iman, itu nomor 1. Terus cinta, tapi cinta ini katanya perlu dirawat, diekspresikan, dan penting nih, harus mau nerima kekurangan pasangan juga. Iya. Nggak cuma perasaan aja ya? Betul. Lalu ada tarbiyah, pembinaan terus-menerus. Kemudian paham, maksudnya suami istri itu ngerti hak dan kewajibannya masing-masing. Ini penting nih, kadang cinta ada tapi nggak paham peran kan repot juga ya. Bener banget. Terus apa lagi? Selanjutnya perhatian. Hal-hal kecil tuh penting katanya, kasih hadiah kecil atau suami bantu kerjaan rumah, itu bentuk perhatian. Lalu komunikasi yang efektif. Nah di sini disarankan suami lebih proaktif memulai komunikasi. Terakhir, ungkapan mesra buat jaga kehangatan hubungan. 7 pilar ya, iman, cinta, tarbiyah, paham, perhatian, komunikasi, ungkapan mesra. Ini rasanya relevan banget ya, apalagi kalau kita lihat tantangan zaman sekarang. Di sumber kan juga disinggung tuh soal narkoba, pornografi, terus efek gadget yang bikin waktu keluarga kepotong. Banget, relevan banget. Makanya beliau nekenin pentingnya ketahanan keluarga. Apalagi pas pandemi kemarin kan, fungsi rumah sebagai madrasah, sebagai pelindung, itu jadi krusial banget. Iya, terasa banget ya pas pandemi. Nah, kunci lainnya, kata beliau itu, ya ilmu. Ilmu ngelola rumah tangga, terus jaga komunikasi tadi, sama kemampuan ngontrol emosi. Kayak nahan marah, gampang maafin orang. Mirip pelajaran pas Ramadan gitu kan. Tujuannya biar kasih sayang itu terus tumbuh di keluarga. Jadi, kalau kita rangkum nih diskusi kita, kelihatan ya alur perjalanan Ustadz Zaitun Rasmin ini. Dari mahasiswa yang prihatin, terus menempuh pendidikan yang serius, sampai akhirnya bangun gerakan dakwah yang besar, Wahda Islamiyah, dengan fokus yang unik pula di Indonesia Timur. Betul. Tapi yang nggak kalah penting, atau mungkin malah jadi fondasinya, ya gagasan beliau soal keluarga ini. Konsep ma'awah, madrasah, sama markas dakwah itu. Yang ditopang 7 pilar tadi. Tepat sekali. Pesan kuncinya itu kuat banget. Capaian di luar, di ranah publik, di dakwah, itu nggak bisa dipisahkan dari kondisi keluarga. Apalagi sampai ngorbanin keluarga. Justru keluarga yang kuat, itu jadi basis energinya. Jadi pengingat penting buat kita semua nih tentang kekuatan membangun dari rumah. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin ya. Gimana caranya kita, di tengah kesibukan, di tengah banyaknya gangguan zaman sekarang, bisa benar-benar menjadikan rumah kita itu sebagai madrasah dan markas perjuangan dalam skala kecil kita masing-masing. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.